Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoilia Hasanah. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Fakultas yang saya ambil yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau yang disingkat FKIP. Prodi yang saya ambil yaitu Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan bercerita tentang perjuangan saya menuju perkuliahan. Sebelumnya, saya akan menceritakan kronologi keluarga saya. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya yang kedua perempuan dan yang ketiga laki-laki. Adik saya yang perempuan tidak lagi bersekolah. Dia berhenti sekolah sejak kelas 1 SMA. Dan adik saya laki-laki sekarang sudah kelas 6 SD. Tentang kedua orang tuaku. Ibu saya sekarang berumur 47 tahun. Pekerjaan ibu saya yaitu petani. Kadang ibuku bekerja di sawah orang. Karena ayahku tidak bisa bekerja, jadi ibukulah yang menjadi tulang punggung di keluarga kami. Alasan ayahku tidak bekerja karena ayahku mempunyai penyakit yang tidak bisa saya sebutkan. Dan ibuku juga mempunyai penyakit yaitu tidak bisa mendengar. Walaupun begitu, orang tuaku tetap semangat untuk menyekolahkan kami. Itulah sedikit tentang kronologi keluarga saya. Di sini, saya akan menceritakan perjuanganku menuju perguruan tinggi. Awalnya, aku tidak mempunyai niat untuk melanjutkan perkuliahan lagi karena melihat kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Memang, dari dulu saya mempunyai cita-cita ingin menjadi guru, tapi niat itu saya urungkan karena saya rasa itu tidak akan tercapai. Tapi semua itu berubah seketika. Karena Bapak Yayasan dari sekolah kami memberikan pencerahan khususnya yang kelas 3. Dari situlah hati saya mulai terbuka untuk melanjutkan kuliah. Dan saya juga berpikir, saya kan anak pertama. Jadi saya harus bisa jadi contoh bagi adik-adik saya. Siapa lagi yang bersekolah di antara kami bertiga? Adikku yang kedua tidak lagi bersekolah. Sedangkan adikku yang ketiga belum tentu ke depannya kayak gimana. Dan saya juga berpikir, saya harus bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya. Walaupun saya anak petani, saya masih bisa bersekolah. Sejak itulah saya tanamkan di hati saya untuk melanjutkan perkuliahan. Setelah merencanakan saya ingin kuliah, saya memberanikan diri untuk membicarakan ini pada ibuku. Ibuku memang tidak setuju aku melanjutkan kuliah. Ibu ingin aku merantau supaya bisa membantu keadaan ekonomi kami. Tapi walaupun begitu, aku harus bisa membujuk ibuku agar aku bisa kuliah dan alhamdulillah karena aku terus membujuk dan membujuk ibuku. Akhirnya ibu memperbolehkanku untuk kuliah, tapi dengan satu syarat. Jika ada yang berkaitan dengan uang, aku tidak boleh memintanya kepada ibuku. Aku setuju dengan syarat itu. Aku yakin bahwa Allah pasti membantu saya karena setiap kemauan pasti ada jalannya. Dari situlah saya memulai mencari pekerjaan dan alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan walaupun seorang pencuci baju. Dari pencuci baju, uangnya bisa saya kumpulkan untuk modal awal kuliah saya. Namun, banyak cibiran yang saya hadapi saat saya mencuci baju. Ada yang bilang, saya adalah seorang pembantu. Bahkan ada yang bilang, saya itu sok-sokan mau kuliah. Emang ibunya bisa membiayainya. Jadi, dibilang orang itu saya harus tahu diri. Apakah salah orang miskin mempunyai cita-cita? Apakah salah seorang anak petani bisa bersekolah tinggi? Tapi semua cibiran yang orang katakan saya hiraukan. Kadang sebagian manusia memang kayak gitu. Mereka tidak ingin melihat kita sukses. Jadi itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita. Kita harus buktikan pada orang yang telah
seorang anak petani, kita tidak seburuk yang mereka bilang, dan kita tidak selemah yang mereka bilang. Tibalah di hari sekolah. Untuk menghemat biaya, aku memutuskan untuk mengkos saja, karena berulang ongkosnya kira-kira 40.000 per hari. Kalau aku mengkos, makanya aku bisa pakai rekening, jadi bisa menghemat. Setelah 2 bulan kami kuliah, tibalah pengumuman itu. Dan alhamdulillah, nama saya ada di daftar biaya siswati. Saya sangat bersyukur karena itulah yang saya harapkan supaya saya bisa melanjutkan kuliah saya. Dan alhamdulillahnya juga setelah saya kuliah, saya menjadi contoh bagi tetangga saya. Mereka semakin berinisiatif untuk menyekolahkan anak mereka. Jadi hikmah yang saya ambil dari cerita saya adalah janganlah kita mudah menyerah. Ingat, Allah pasti membantu kita dalam keadaan apapun asal kita mau. Kita harus mempunyai cita-cita. Kita harus bisa membuktikan kepada semua orang bahwa kita bisa. Jangankan karena ada kendala tentang ekonomi, cita-cita kita jadi terundur. Bahkan buatlah itu menjadi motivasi untuk kita bisa maju. Bagaimana kita bisa mengubah keadaan orang tua kita, bagaimana kita bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita. Demikianlah tentang cerita saya mengenai inspirasi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum